Ustadz, kita lagi di bulan Suro, katanya kalau menurut adatnya orang Jawa ini bulan-bulan yang menakutkan atau menyeramkan, bahkan ada mitos-mitos ataupun pantangan-pantangan yang itu katanya nggak boleh dilakukan di bulan Suro. Ustadz mungkin sebagai orang Jawa bisa memberikan kesaksian mungkin Ustadz ya terkait dengan mitos-mitos ataupun hal-hal yang menyeramkan mengenai bulan Suro ini seperti apa Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang kita sadari bahwa budaya itu terkadang membawa muatan ideologi dan akidah. Dan kita ingatkan kepada masyarakat, berbudaya boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Dan salah satu contoh budaya dijadikan sebagai agama adalah budaya ini mewarnai keyakinan seseorang. Sehingga dia punya ideologi tertentu, baik ideologi tentang bulan sial atau bulan keberuntungan atau angka sial, angka keberuntungan, yang itu dasarnya adalah budaya pemahaman yang ada di masyarakat. Karena kita tidak bisa memastikan ini waktu sial ataupun hari sial atau yang lainnya, sebab ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh manusia, nggak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh indera. Maka satu-satunya yang bisa memahami itu adalah dalil. Dan dalam agama kita diajarkan tidak ada istilah waktu sial. Ada waktu yang lebih istimewa dibandingkan waktu yang lain. Seperti Lailatul Qadar, seperti bulan Ramadan, kemudian Idul Adha atau Dzulhijjah secara umum, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi tidak ada istilah waktu sial. Sehingga adanya adalah waktu yang baik atau yang lebih afdol, yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Nah, berbicara tentang keyakinan orang Jawa berkaitan dengan bulan Muharram, memang sebagian, tidak keseluruhan, masyarakat Jawa meyakini bahwasanya bulan Muharram atau bulan Suro itu sebagai bulan sial. Mereka sebut bulan angker, sehingga perlu diruat. Diruat itu didoakan. Dan mereka mengadakan beberapa acara tambahan dalam rangka untuk mendoakan kebaikan bulan Suro. Dan sebenarnya ini berbeda dengan beberapa warga dari masyarakat Jawa yang lain. Saya sendiri berasal dari Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur menganggap bahwasanya bulan Suro ini bukan bulan angker, bukan bulan sial. Bagi mereka biasa saja. Tapi ada bulan sial yang lain yang diyakini oleh masyarakat Jawa Timur. Namanya bulan Selo. Selo itu Dzulqa'dah. Kenapa disebut bulan Selo? Mereka sebut bulan Selo artinya kesesal Allah, kesisipan sesuatu yang buruk. Maka di area Jawa Timur pantangan untuk mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Jadinya kita punya standar yang beragam. Ada standar A, ada standar B. Pertanyaannya adalah terus standar mana yang dipakai? Ini salah satu di antara bukti kalau keyakinan itu berangkat dari budaya, maka nanti jadinya kayak gini. Berbeda budaya, beda keyakinan. Kalau dulu masyarakat Arab, mereka menganggap bulan Syawal itu sebagai bulan sial. Sehingga kalau masuk bulan Syawal, pantangan mengadakan hajatan apapun. Karena bulan Syawal adalah bulan sial. Intinya ini semuanya adalah keyakinan yang salah dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam sabda beliau, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Meyakini adanya waktu sial, bulan sial, atau kejadian yang mendatangkan sial, padahal tidak ada petunjuk apapun dari dalil, adalah sebuah praktek kesyirikan. Dan beliau ulangi sebanyak 3 kali. Maka kita tekankan kepada kaum muslimin, jangan sampai akidah seperti ini bertahan dan dibawa mati. Karena nanti berarti kita membawa akidah yang isinya bermuatan kesyirikan. Baik Ustadz, bagaimana dengan Islam sendiri memandang bulan Suro atau bulan Muharram ini Ustadz? Ada nggak semacam dalil khusus atau mungkin ayat khusus yang menjelaskan tentang bulan ini? Karena kaum muslimin juga sepertinya perlu tahu kalau memang tadi dari sisi budaya ataupun dari sisi adat ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Lantas bagaimana dengan sisi Islamnya Ustadz? Ada nggak semacam pembahasan khusus dari syariat kita terkait dengan bulan ini? Jadi kejadian ini ada, tapi bagaimana cara memandang kejadian inilah yang berbeda.
Dan ini tadi dipengaruhi oleh keyakinan seseorang. Bulan Muharram atau bulan Suro, bulan ini ada. Tapi bagaimana cara memandang bulan Muharram, ini dipengaruhi oleh keyakinan. Dalam Islam kita diajarkan bahwasanya bulan Muharram ini termasuk di antara bulan istimewa. Karena masuk dalam deretan bulan haram. Bulan haram artinya bulan istimewa yang jumlahnya ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan Nabi SAW sendiri menyebut bulan Muharram ini sebagai bulan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nabi SAW menyebut bulan ini sebagai bulan Allah. Kenapa disebut sebagai bulan Allah? Sebagian ulama menjelaskan Muharram disebut sebagai bulan Allah karena nama Muharram itu datang dari syariat, datang dari wahyu. Berbeda dengan nama bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain diberi nama oleh masyarakat, tapi Muharram diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinisbahkan kepada bulannya Allah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah sehingga disebut sebagai Syahrullah. Dan karena diistimewakan dalam Islam, maka di bulan ini tidak boleh ada suasana chaos, tidak boleh ada saling mengganggu. Sampai mereka menyebut bulan Muharram ini sebagai Syahrul Aqsam, bulan sunyi. Sehingga tidak boleh ada keributan apapun di bulan ini. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang istimewa. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan puasa yang paling afdol setelah Ramadan. Karena Ramadan puasa wajib. Berarti puasa sunnah yang paling afdol itu terletak di bulan Muharram. Jadi kalau Allah menyebut atau Nabi SAW menyebut sebagai Syahrullah, sebagai bulan Allah, tentu sangat tidak sopan kalau kita menyebut bulan Muharram adalah bulan sial, bulan kecelakaan. Syariat menyebut sebagai bulan Allah, orang menyebut sebagai bulan sial. Ini sebutan yang boleh kita katakan sangat tidak sopan. Tadi di dalam hadis disebutkan bahwa puasa di bulan Muharram punya keistimewaan gitu saja. Ini di tanggal berapa puasanya, apakah boleh pilih? Dan juga kan ini ada perbedaan pendapat mengenai satu Muharramnya, Ustaz. Jadi di kalender nasional itu dengan hasil ru'yat yang dilakukan oleh sebagian ormas itu berbeda. Nanti bagaimana masyarakat menyikapi sekiranya puasa itu ada tanggal tertentunya, Ustaz? Karena ini kan penentuan awalnya juga beda. Apakah fadilah ataupun keutamaan yang mereka dapatkan beda atau bagaimana, Ustaz? Mengenai puasa Asyura atau puasa Muharram. Kalau puasa Muharram selama 1 bulan dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tapi di situ ada satu hari khusus, yaitu puasa Asyura, dilaksanakan di tanggal 10. Dan puasa Asyura ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi, mereka berpuasa. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna fihi?" Hari apa ini kok sampai kalian berpuasa? Kemudian mereka mengatakan, "Hadzal yaum adharallahu fihi Musa ala Fir'aun." Di hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan memenangkan Musa terhadap Fir'aun. Maka kami berpuasa karena mensyukuri peristiwa itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ana aula bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Musa daripada kalian. Fa'amara bisiyamihi. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Dan beliau juga menyebutkan keutamaannya. Beliau pernah mengatakan, "Shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an tukaffira as-sanatal madhiyah." Berpuasa di hari Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan. Terus tanggal 10 Muharram itu tepatnya hari apa? Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan
ormas atau yang lainnya berkaitan dengan penetapan tanggal 1. Sebenarnya ini tidak lebih serius dibandingkan dengan Ramadan. Karena Ramadan kan berkaitan dengan puasa wajib dan larangan puasa di hari raya Idul Fitri. Seperti yang sudah menjadi pengalaman kita semua. Di negara ini berkali-kali kita mengalami perbedaan kapan tanggal 1 Syawal. Nah, terus bagaimana sikap kita? Kami selalu menekankan, ini adalah wewenang pemerintah. Maka seharusnya ya, bagi masyarakat agar ini bisa bersatu, mereka berhari raya sesuai dengan hari raya pemerintah, puasa juga sesuai dengan puasa pemerintah. Nah sekarang kalau Muharram pemerintah kita tidak mengadakan sidang isbat. Beda dengan Idul Adha, tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10-nya Idul Adha, dan Ramadan serta Syawal. Ini pemerintah mengadakan sidang isbat. Lalu kalau pemerintah tidak mengadakan sidang isbat, kira-kira indikator apa yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwasanya pemerintah menjatuhkan tanggal 1 di hari ini? Indikatornya adalah libur pemerintah. Karena tanggal 1 Muharram itu tanggal merah. Nah, ketika pemerintah mengakui bahwasanya tanggal 1 Muharram tanggal merah di hari tertentu, berarti itulah tanggal 1 Muharram menurut pemerintah. Wa ala kullin, intinya kalau misalnya terjadi ketidakjelasan, ya, seperti Muharram tahun ini yang katanya nggak jelas. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah menyarankan kalau terjadi ketidakjelasan, maka sebaiknya puasa 3 hari. 9, 10, 11. Sehingga bisa dipastikan tanggal 10 ini dapat. Karena 3 hari. Jadinya kalau kita berpuasa 3 hari seperti ini, kita bisa pastikan bahwa dalam aktivitas puasa dari salah satu 3 hari ini adalah 10 Asyura. Itu yang disarankan oleh Imam Ahmad. Ustadz, ini terkait dengan Asyura Ustadz ya. Ada nggak amaliyah lain Ustadz selain puasa? Karena kan kadang masyarakat juga membutuhkan ya semacam tuntunan terkait dengan amaliyah-amaliyah yang mungkin ditekankan atau perlu dilakukan. Misalnya, apakah ada kewajiban seperti menyantuni anak yatim, atau mungkin harus memberi makan kepada anak yatim, atau mungkin kita perlu melakukan perayaan-perayaan khusus Ustadz di 10 Muharram ini, atau seperti apa? Ada nggak amalan-amalan lain Ustadz selain puasa? Ada satu hadis yang menyebutkan, kalau nggak salah redaksinya, man masaha ra'sal yatim yauma Asyura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan mengangkat setiap satu helai rambut menjadi 1 derajat. Sehingga derajatnya akan sangat tinggi. Karena helai rambut yang dia usap kan banyak sekali, jumlahnya mungkin ratusan. Terus, apakah hadis ini benar? Hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang mungkar atau hadis yang palsu karena ada perawi yang mungkar. Karena itu kita tidak bisa jadikan sebagai dalil. Sampai pun pada tingkatan itu kan fadhilul amal. Sampai pun pada tingkatan fadhilul amal itu nggak boleh. Karena terlalu jauh dari nilai validitas. Sehingga yang sudah terlalu parah statusnya jangan diamalkan. Karena jika diyakini itu adalah sabda Nabi SAW, berarti masuk pada kategori berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah selanjutnya, bagaimana dengan amalan yang lain? Yang kami tahu berdasarkan hadis sahih hanyalah berpuasa. Dan tidak ada amalan yang lain. Walaupun di sini ada 2 kelompok yang ekstrim. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah. Saat hari Asyura mereka melukai dirinya. Dengan anggapan ini sebagai bentuk empati terhadap kematian Husain yang dibunuh di tanah Karbala. Kelompok sebelahnya Nasibah. Kelompok Nasibah itu mereka meyakini pada saat 10 Asyura syukuran. Sehingga kita berikan makanan kepada anak yatim, kita berikan sedekah kepada anak yatim karena menggembirakan mereka sebagai bentuk rasa syukur.
Sehingga yang satu dalam kondisi sedih, tenggelam dengan kesedihannya. Yang satu dia berusaha untuk menjadi antitesis. Lalu dia memilih sikap bergembira di 10 Asyura. Yang benar gimana? Kita tidak boleh meyakini ibadah tertentu di hari istimewa tertentu kecuali pakai dalil. Dan yang kami ketahui dengan keberadaan Asyura itu yang ada hanyalah puasa. Tidak ada bacaan sholawat khusus atau yang lainnya.